Halo, nama saya Nizar, selamat datang di channel My Isekai. Nah, di video kali ini saya akan membahas alur cerita lengkap film anime Your Name atau Kimi no Na wa. Mungkin ini telat banget ya buat bahas alurnya, tapi ya sudahlah. Saya bingung cuy mau bahas apa. Kimi no Na wa sendiri menceritakan dua orang remaja, Tachi Banatagi dan Miyamizu Mitsuha. Cerita mereka ini, mereka mengalami pertukaran jiwa karena sejarah kutukan klan Miyamizu, yaitu kutukan dari si cewek tadi, Mitsuha. Mitsuha sendiri dia tinggal di sebuah desa yang bernama Itomori. Lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1996. Diceritakan dia mengalami pertukaran tubuh saat berusia 17 tahun. Pada saat itu ia berada di tahun 2013. Sedangkan Taki, ia tinggal di kota Tokyo, lahir pada tanggal 9 Mei tahun 1999. Dia juga mengalami pertukaran tubuh pada saat dia berusia 17 tahun. Dan pada saat itu, ia berada di tahun 2016. Jadi, dia selisih 3-4 tahun lah ya dengan Mitsuha. Oke, tanpa lama-lama kita masuk ke pembahasannya. Scene awal diperlihatkan kehidupan mereka masing-masing yang sudah dewasa di kota Tokyo. Kemudian scene beralih ke Taki dan Mitsuha sedang melihat komet di langit malam dan dilanjutkan dengan opening lagu Yume Toro. Cerita diawali dengan Mitsuha yang sedang meraba-raba bagian dadanya yang menurutnya sangat asing, yang diketahui adiknya sendiri yang bernama Yotsuha. Karena itu jiwanya Taki yang sedang berada di tubuh Mitsuha. Ia heran apa yang menonjol di depan dadanya. Ia juga terkejut ketika melihat cermin yang dimana tubuhnya benar-benar menjadi wanita seutuhnya. Kemudian scene beralih keesokan harinya menunjukkan bahwa Mitsuha sudah berada di jiwanya sendiri dan melakukan aktivitas dengan normal. Ketika ia berangkat sekolah, ia bertemu dua temannya, Teshi dan Sayaka. Ketika di sekolah dia juga jadi bahan pembicaraan karena tingkah lakunya kemarin sangat berbeda dengan hari ini. Malamnya keluarga Mitsuha melakukan tradisi membuat sake dari beras yang dikunyah dengan diiringi tarian dari Mitsuha dan Yotsuha. Setelah melakukan tradisi tersebut, mereka berdua kembali pulang dan di sebuah tangga Mitsuha berteriak bahwa dia sudah bosan dengan kehidupan di desa ini dan ingin pindah ke kota Tokyo katanya, dan bertemu dengan cowok yang keren. Kemudian scene beralih ke Taki yang dimana saat itu ia berjiwa Mitsuha yang baru bangun dari tidur dan terjatuh karena tidak terbiasa dengan ranjang tinggi, dan ia mulai heran dengan tubuhnya. Kemudian meraba dadanya, lah kok datar, dan dia merasa ada yang menggantung di bawah. Itu titit ya anjing. Itu titit anjing. Itu titit anjing. Ia sangat terkejut bahwa itu adalah titit. Setelah itu, ia melakukan aktivitas Taki seperti biasanya, seperti sekolah dan bekerja. Ketika berangkat sekolah, ia tersesat karena baru pertama kalinya ia melihat kota Tokyo yang begitu ramai. Di sekolah juga ia bertemu dua temannya, Tsukasa dan Takagi. Mereka heran melihat tingkah laku Taki yang begitu aneh dan feminim hari ini. Sepulang sekolah, mereka pergi ke kafe. Setelah itu Taki mulai berangkat bekerja, tapi Taki masih nggak tahu tempat kerjanya tuh di mana, karena itu jiwanya Mitsuha cuy. Ternyata Taki bekerja di sebuah restoran yang bernuansa Itali. Di sana ia bekerja sebagai pelayan. Di sana juga ada seniornya yang bernama Okudera Senpai. Banyak yang menyukai Okudera, termasuk yang bekerja di restoran itu. Nah, karena ulah Mitsuha yang berbadan Taki jadi dekat dengan Okudera. Karena Taki pernah menjahit rok Okudera ketika sobek. Oleh karena itu Okudera mulai menyukai Taki, dan itu membuat para pelayan lainnya cemburu cuy. Lambat laun akhirnya mereka menyadari bahwa mereka benar-benar mengalami pertukaran jiwa, yang setiap hari mereka selalu bertukar jiwa. Misalnya hari ini mereka di tubuhnya masing-masing, besoknya bertukar lagi, besoknya kembali lagi, besoknya bertukar lagi, sampai seterusnya. Pada saat melakukan pertukaran itu, mereka mempunyai peraturan masing-masing. Nah, di suatu saat, keluarga Mitsuha, yaitu neneknya dan Yotsuha, akan pergi ke kuil Miyamizu, memberikan sebuah sake hasil kunyahan dari Mitsuha dan Yotsuha saat tradisi. Nah, kebetulan pada saat itu, Taki sedang berada di tubuh Mitsuha.
Jadi Taki bisa langsung melihat kuil Miyamizu yang terletak di tengah-tengah gunung sebelah timur desa Itomori. Ya, sebelah timur. Berjalannya cerita, setelah jiwa mereka kembali masing-masing, Taki terkejut bahwa ia harus melakukan kencan dengan Okudera hari ini. Itu semua adalah rencana Mitsuha cuy, saat dia masih ada di tubuh Taki. Akhirnya Taki pergi kencan dengan Okudera. Nah, di sisi lain, Mitsuha yang berhasil melakukan rencananya, tiba-tiba ia menangis di depan cermin karena sebenarnya ia sudah jatuh cinta dengan Taki dan tidak rela Taki kencan dengan orang lain. Akhirnya si Mitsuha berencana pergi ke Tokyo berharap untuk menemui Taki. Nah, cerita menemui Taki ini nanti ada kelanjutannya guys. Setelah memperlihatkan Mitsuha menangis di depan cermin, Shin beralih ke Taki yang sedang kencan dengan Okudera. Sampai akhirnya ia mendatangi sebuah museum mungkin, dan dia dibuat heran sekaligus takjub. Di situ dia melihat beberapa foto tentang desa Itomori, tapi Taki juga sedikit lupa tentang desa itu. Akhirnya setelah kencan, Taki melihat catatan Mitsuha. Katanya bahwa pas kali bisa melihat komet di langit ya. Taki bilang, melantur apa sih dia itu? Menurut Taki, mana ada komet saat ini? Padahal di tahun Mitsuha mengalami fenomena komet Tiamat. Kemudian Taki mulai menghubungi Mitsuha, tapi nomor di luar jangkauan. Karena mereka sebenarnya bertukar tubuh itu berbeda 3 tahun. Yang di Mitsuha di tahun 2013 dan di Taki itu di tahun 2016. Kemudian Shin beralih ke Mitsuha yang sedang mengangkat telepon dari Teshi. Ia menanyakan kabar kepada Mitsuha kenapa tidak sekolah hari ini. Mitsuha menjawab bahwa ia hanya ingin bolos saja. Tapi yang sebenarnya ia lagi galau cuy, setelah menemui Taki kemarin. Dan Teshi memberitahunya bahwa nanti ada festival melihat komet Tiamat. Tentu Mitsuha akan datang dengan memakai pakaian yukata seperti festival musim panas di Jepang. Tapi terkejutnya teman-temannya bahwa Mitsuha telah memotong sangat pendek rambutnya. Nah, itu menandakan bahwa Mitsuha benar-benar galau setelah bertemu dengan Taki. Karena di Jepang biasanya ketika seseorang ditolak atau tersakiti oleh lawan jenisnya, mereka akan merubah penampilannya. Nah, salah satunya dengan mengubah model rambutnya. Setelah itu, mereka bertiga mendatangi tempat luas agar bisa melihat komet dengan jelas. Tapi tiba-tiba komet itu terpecah menjadi meteor dan menghantam desa Itomori. Layar langsung gelap. Shin langsung berpindah ke Taki yang sedang gagal untuk menghubungi Mitsuha beberapa kali. Akhirnya Taki pulang dan ia mulai ingin merencanakan bertemu dengan Mitsuha dimanapun ia berada. Karena sudah beberapa hari ini ia tidak lagi mengalami pertukaran jiwa. Mungkin Taki merasa rindu ya kan? Kemudian Taki mengingat dan mulai menggambar desa Itomori untuk ia temui. Setelah akhirnya selesai gambarannya, Taki berangkat pergi. Ternyata Tsukasa dan Okudera ingin mengikuti Taki dan mereka bertiga pun bersama-sama pergi. Berjalannya cerita, setelah susah payah Taki mencari desa itu sampai ia hampir menyerah. Akhirnya Taki diberitahu dan diantarkan oleh pemilik kedai ramen yang tahu tentang desa itu. Setelah sampai, betapa terkejutnya Taki melihat desa itu yang sudah hancur berkeping-keping dan menjadi 2 bulatan danau yang besar. Dan terkejutnya 2 kali Taki saat melihat catatan Mitsuha di HP-nya, satu persatu mulai menghilang cuy. Berjalannya waktu, mereka bertiga beristirahat di sebuah tempat. Dan ia juga menemukan daftar korban kematian desa Itomori. Terkejutnya Taki 3 kali ini, ternyata di situ tertulis Miyamizu Mitsuha. Berarti Mitsuha benar-benar sudah mati dong. Keesokannya Taki berangkat sendirian ke kuil Miyamizu karena Taki sedikit mengingat bahwa air yang dipersembahkan di kuil itu bisa mengabulkan suatu permintaan. Setelah itu Taki berhasil ke sana dan meminum air itu. Ia berharap untuk kembali ke tubuh Mitsuha. Akhirnya Taki terjatuh pingsan dan bangun di tubuh Mitsuha di waktu dimana nanti malam meteor akan jatuh. Kesempatan itu dipergunakan Taki untuk mengevakuasi penduduk. Tapi apa daya, warga tidak mempercayainya. Yang percaya hanya temannya, Teshi dan Sayaka. Mereka pun merencanakan sesuatu dan Taki pergi menemui badannya yang berjiwa Mitsuha di gunung. Nah, saat dia lari, di sini flashbacknya muncul, dimana saat Mitsuha menemuinya waktu 3 tahun yang lalu di kereta. Saat itu Mitsuha memanggil nama Taki, tapi Taki sama sekali tidak mengenalinya. Itu yang membuat Mitsuha galau sampai memotong rambutnya.
Taki tidak tahu itu karena di tahun 2013 Taki masih berumur 14 tahun dan belum mengalami pertukaran jiwa. Setelah akhirnya Mitsuha turun dari kereta, Taki baru menanyakan namanya dan Mitsuha memberitahu namanya dan memberikan sebuah benang anyaman yang sampai 3 tahun sekarang ini Taki masih memakai benang itu di tangannya, walau Taki lupa siapa yang memberikannya. Setelah flashback itu berakhir, scene dilanjutkan. Taki berbadan Mitsuha lari menemui Mitsuha yang berbadan Taki. Di atas gunung, mereka mendengar suaranya masing-masing, tapi mereka tidak melihat badannya karena mereka masih di tahun yang berbeda, yang dimana Taki berbadan Mitsuha berada di tahun 2013, sedangkan Mitsuha berbadan Taki berada di tahun 2016. Setelah kata Waredoki, jiwa mereka kembali masing-masing dan berada di waktu yang sama, di mana di waktu 2013. Setelah ngobrol-ngobrol, mereka menuliskan nama masing-masing agar mengingatnya. Giliran Mitsuha mau menulis, dia menghilang karena waktu kata Waredoki berakhir. Mereka pun kembali ke waktunya masing-masing. Saat Taki terkejut kehilangan Mitsuha, Taki mencoba tidak panik dan mulai mengingat namanya. Tapi ia tidak berhasil mengingatnya, walau dia tahu kesini untuk menyelamatkan seseorang. Tapi dia sama sekali tidak ingat dan itu membuatnya sedih dan menangis. Scene beralih ke Mitsuha yang sedang berlari untuk meyakinkan penduduk dengan berbagai cara. Tapi rencananya tidak berjalan lancar. Akhirnya dengan cara terakhir ia berlari ke ayahnya. Oh ya, lupa, ayahnya Mitsuha ini adalah wali kota desa Itomori cuy. Kemudian Mitsuha berlari dengan lelah dan sampai terjatuh dengan tangan kanan berada di depannya. Dan ia ingat kalau Taki menuliskan namanya di tangan kanannya. Saat dibuka, ternyata tulisan Taki adalah "Aku suka kamu". Itu membuat perasaan Mitsuha campur aduk, senang dan sedih karena tidak bisa mengingat nama Taki. Setelah itu Mitsuha berdiri dan berlari menuju ayahnya. Dengan tekadnya, Mitsuha berhasil meyakinkan ayahnya untuk mengevakuasi penduduk sebelum meteor menghantam. Setelah scene meteor menghantam desa, scene beralih ke Taki yang bangun di atas gunung dengan ingatan yang pudar. Scene beralih lagi di Taki yang sedang ada di kereta. Itu sudah 5 tahun sesudah kejadian itu, dimana di situ sudah ada di tahun 2021. Di sana Taki dan Mitsuha sebenarnya beberapa kali berpapasan, tapi tidak saling bertemu karena mereka hanya dejavu. Sampai akhirnya 1 tahun telah berlalu. Kini sudah di tahun 2022. Di sana mereka berpapasan di kereta dengan melihat jelas wajah masing-masing. Setelah itu mereka turun dari kereta dan berlari menemui satu sama lain. Saat berada di tangga, mereka bertemu dengan canggung. Dan sampai akhirnya Taki memanggil dan berkata, "Apa sebelumnya kita pernah bertemu?" Dan Mitsuha menjawab sambil menangis cuy. "Aku juga merasa begitu." Lalu endingnya hanya menanyakan nama dan ditutup oleh lagu Nandemonaya. Kimi no namae wa? Jadi yang mereka rasakan itu adalah dejavu cuy. Dejavu itu ada macam-macam. Ya kayak kalian ingat sesuatu tapi tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Misalnya kayak gini deh. Kalian bangun tidur setelah mimpi. Nah, terkadang kalian lupa tadi mimpi apa ya. Padahal jelas-jelas kalian tadi itu mimpi cuy. Tapi lupa apa yang kalian mimpikan itu tadi. Itu juga adalah contoh dari dejavu. Nah, itulah perasaan yang dialami Taki sama Mitsuha. Mereka mempunyai ingatan tentang orang yang penting dan dicintai, tapi mereka lupa siapa itu dan siapa namanya, karena waktulah yang melupakan ingatan mereka. Jadi sekian pembahasan alur cerita Kimi no Na wa atau Your Name. Jika ada kesalahan mohon maaf karena manusia tidak luput dari salah dan lupa cuy. Dan jika kalian ingin mengetahui penjelasan kenapa Mitsuha masih hidup padahal sudah tertulis di buku daftar kematian dia sudah mati, silahkan cek penjelasan video saya di pojok kanan atas. Dan juga jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena dengan satu dukungan kalian itu adalah salah satu semangat saya membuat konten cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.